Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah pada hari ini kami mewakili dari Bank Sampah Kabupaten Bintan untuk menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dalam rangka penyerahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta penyerahan penghargaan di bidang lingkungan hidup langsung diserahkan PLT Bupati Bintan Bapak Robi Kurniawan SPWK. Serta dihadiri beberapa OPD. Salah satunya dihadiri langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Bapak Roni Kartika SSTP MM serta Bapak Aprizal Bahar SE sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bintan. Alhamdulillah penghargaan yang kami terima pada hari ini langsung dari PLT Bupati Bintan Bapak Robi Kurniawan merupakan motivasi terbesar kami untuk kami penggiat lingkungan selalu menjaga lingkungan di sekitar dengan cara memilih dan memilah sampah dari rumah. Semoga dengan kegiatan ini bisa juga meluas kepada masyarakat agar semakin peduli menjaga lingkungan di sekitar kita. Baik, terima kasih atas kehadiran dari semua pihak hingga acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya Harlinda Sulfiana, perwakilan dari Bank Sampah Pensosmas Kelurahan Tanjung Uban Selatan mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi bahkan memimpin langsung berbagai rapat dan persiapan lapangan demi mewujudkan mimpi di tengah pandemi ini. Kolaborasi PLT Bupati Bintan dan Gubernur Kepri mampu mendatangkan lebih dari 10 menteri hingga orang nomor 1 di Indonesia yang berlalu lalang di Kabupaten Bintan. Bintan bahkan mencatatkan sejarah di mana Indonesia dan Singapura berhasil mencapai berbagai perjanjian bilateral. Dengan optimisme yang penuh, PLT Bupati Bintan yakin bahwa dalam waktu dekat berbagai event internasional akan kembali menggema di bumi segala langit. Robi bercita-cita agar seluruh masyarakat yang mampu mengikuti perkembangan era digital. Bintan Merdeka Sinyal merupakan slogan yang digaungkan Pemkab Bintan sebagai upaya peningkatan akses informasi dan telekomunikasi. Pemasangan 300 titik hotspot atau Wi-Fi di lokasi umum, pemasangan 100 titik hotspot atau Wi-Fi bagi rumah ibadah, pembangunan 3 unit base transceiver station BTS dan 4G di Pulau Tabulan. Robi juga memprioritaskan pembangunan secara fisik yang cukup urgent di masyarakat pada tahun 2021. Ini luar biasa.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita, marilah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilahkan menyesuaikannya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan OPD yang hadir pada pagi hari ini, terkhusus tuan rumahnya Pak Aprizal Bahar LH beserta seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Kakan Kemenag Bintan Pak Erman Zainuddin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Camat yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu Satgas Kebersihan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka serah terima sarana prasarana persampahan dana DAK dari KLHK tahun 2022 serta pemberian penghargaan di bidang lingkungan. Sholawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih juga kepada anggota DPRD kita melalui pokirnya. Tadi saya lihat juga ada menganggarkan untuk mendukung sarana prasarana. Ini luar biasa karena memang bicara tentang kebersihan lingkungan, tentang persampahan, ini merupakan masalah yang kompleks. Tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri, tidak bisa hanya pemerintah daerah, tapi harus melibatkan semua pihak. Maka dari itu kita harus selalu berinovasi, kita harus rajin-rajin juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tadi Pak Aprizal menyampaikan gerakan yang luar biasa, gerakan pilih dan pilah sampah mulai dari rumah atau sumbernya. Nah, ini juga mari kita gaungkan kepada masyarakat. Saya minta juga kepada Pak Camat untuk melibatkan juga RT RW bersama-sama kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Karena tentu kalau kita sudah bisa melakukan inovasi, memberikan pemahaman, kita memilih ataupun memilah sampah sudah dimulai dari rumah, itu tentu sangat juga meringankan beban TPA kita ataupun petugas-petugas kita. Karena Bapak Ibu, kita lihat juga TPA kita ini di Sungai Enam sudah mulai penuh, bahkan sudah penuh ya Pak Rizal. Nah, sehingga harus ada solusi. Nanti kita diskusikan bersama. Kemarin kita sudah menunjuk satu tempat untuk wilayah utara TPA, namun ada sedikit memang permasalahan, tapi kita harus segera mencari solusinya. Bahkan mungkin kita bisa libatkan pihak swasta atau Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan bermasalah sampah
di Kabupaten Bintan hingga saat ini menjadi prioritas utama kita bersama. Timbunan sampah tahun 2021 cukup meningkat dengan jumlah 19.399 ton dalam tahun 2021. Namun ini semuanya tidak terlepas dari kerjasama kita dan sosialisasi kita kepada pemangku kebijakan maupun masyarakat yang dalam menangani alur sampah dari kecamatan sampai ke TPA Sungai Tamu. Namun dengan kurangnya memadai sarana prasarana persampahan saat ini telah kita sampaikan dan telah direspon sebagian oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup hingga pada tahun 2022 ini. Alokasi anggaran dak fisik penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sub bidang lingkungan hidup tematik penguatan DPP dan SIKM dengan kegiatan pengelolaan sampah. Adapun yang pada hari ini yang akan kita serahkan, pertama pengadaan kontainer sampah sebanyak 3 unit, yang kedua mesin pencaca organik 1 unit, mesin pres hidrolik 1 unit, alat angkut ambrol sampah 1 unit, dan alat angkut sampah motor roda 3 unit. Dapat kami sampaikan seiring dengan itu dan dapat kami sampaikan kepada Bapak Bupati, kami mengajukan kapal motor untuk kecamatan yang berada di pesisir. Namun alhamdulillah mungkin tahun depan atau tahun ini akan kita proses kembali. Yang diraih oleh Kabupaten Bintan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 kepada perwakilan dari Bank Sampah Pesosmas Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara. Disilakan. Selanjutnya penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten 2022. Penghargaan ini diraih oleh SDIT An-Nahar Bapak Robi Kurniawan SPWK, didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Bapak Aprizal Bahar SE beserta dengan seluruh tamu VIP kita yang hadir untuk dapat menyerahkan penghargaan dan juga penyerahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kabupaten Bintan tahun 2022. Simbolis diserahkan oleh pelaksana tugas Bupati Bintan yang masih berlangsung, dan juga berikut penghargaan yaitu penghargaan untuk mandor kebersihan terbaik 1, 2, dan 3, lalu kategori operator terbaik 1, 2, dan 3, kategori pekerja terbaik 1, 2, 3, dan juga penghargaan untuk kategori sopir terbaik 1, 2, dan 3 di bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Dan juga ada penghargaan untuk peringatan sampah terbaik yang diraih dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Provinsi Kepulauan Riau, dan juga penghargaan Sekolah Adiwiyata yang hari ini juga akan diserahkan oleh pelaksana tugas Bupati Bintan untuk bank sampah terbaik tingkat Provinsi Kepulauan Riau kepada bank sampah Oke, mantap. yang diterima oleh Bapak Miswanto, dan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten tahun 2022 diraih oleh SDIT An-Nahar Kecamatan Seri Gua Palawan. Dan kami persilakan Bapak untuk dapat foto bersama terlebih dahulu beserta seluruh penerima penghargaan dan juga penerima prasarana. Kami silakan. Agak rapat saja.
rapat ibu izin agar nanti rapat. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah bersama kita dengarkan arahan hidup. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan yang telah diraih pada tahun 2022. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat 2 tahun ini luar biasa. Acara ini lingkungan dari masyarakat dalam jalan yang kadang masih ada beberapa peningkatan, namun alhamdulillah kita pasti harus memberikan apresiasi, dan untuk besarannya nanti kita diskusikan menyesuaikan kemampuan kita. Terkait dengan siang ini kita paripurna. Ya, siang ini kita masuk. Ya pasti kita berharap yang namanya perubahan kan pasti pertama kita untuk melengkapi yang kemarin juga beberapa digitalisasi, kemudian fokus kita juga terkait bencana pasca bencana ini juga menjadi prioritas kita. Ya semua pasti yang harus berkaitan dengan pemulihan ekonomi lah, karena kita sekarang penghargaan. Ya, penghargaan ini sebagai motivator, ya motivasi kita untuk kita berbuat lebih baik. Jadi jangan berhenti di sini, tetap berbuat. Kenapa? Karena kita penggiat lingkungan itu tidak berbuat itu bukan hanya untuk mencari lain, tidak. Tapi ini bergerak dari hati bahwa kita menyadari kalau kita menjaga lingkungan, ya tentu lingkungan jaga kita. Kan gitu. Nah, makanya kita mulai dari diri kita sendiri, dari sekarang kita memilah sampah, karena kita ketahui sekarang bahwa sampah itu tidak hanya sebatas sampah, tapi ada nilai ekonomi yang bisa coba kita sampaikan ke bank-bank sampah yang sudah terbentuk. Silahkan masyarakat ya bisa koordinasi ke bank sampah yang ada. Nah, untuk yang Tanjung Ban Selatan mungkin bisa koordinasi langsung ke Pak Miswanto dengan kawan-kawan semuanya yang bank sampah Pensosmas. Sebenarnya di Tanjung Uban Timur, di Tanjung Uban Kota, di Tanjung Uban Utara ini sudah ada pengelola bank sampah yang lain. Nah hanya saja kan ini sebenarnya sebagai motivator bagi bank sampah yang lain. Ayo kita bergerak aktif. Ayo kita bergerak aktif. Ibaratnya mengajaklah kita ini dalam rangka kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Ayo kita bergerak bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita yang bersih dan asri. Insya Allah ya, kalau tema kita di dalam rangka penilaian Adipura ya kita gunakan adalah Bintan Bersih untuk Bintan Rumah Kita. Bintan Bersih untuk Bintan Rumah Kita. Dan ini memang karena Bintan Rumah Kita yang kita jaga sama-sama. Pembinaan dari gimana? Pembinaan kita untuk bank sampah ada, tentunya dari awal bergerak ini motif kita berkala ada. Terkait dengan laporan realisasi mereka pemilahan sampah itu juga ada rekapitulasi yang dilakukan secara per bulan. Untuk grup diskusi sudah ada juga dibentuk yang di dalamnya ada penggiat lingkungan yang lain. Termasuk saat ini kita lagi coba menjalankan yang program Kampung Iklim. Nah kebetulan ini menggandeng Bank Sampah Pensosmas juga program Kampung Iklim. Kita menciptakan bagaimana kelurahan itu bisa tanggap terhadap perubahan iklim yang terjadi di kita. Bagaimana kita mengadaptasikan lingkungan kita terhadap perubahan iklim. Ada perlu syarat khusus nggak Pak untuk buka bank sampah baru? Kalau syarat khusus sih tidak ada sih. Yang penting dari tim dan dari
Pemerintah setempat ya SK ya Pak ya? Dari kita paling nanti SK. SK kelurahan. SK kelurahan dulu. Nanti baru pembinaan. Maksudnya, Sampaikan. ini secara tidak langsung mereka kan membantu pemerintah. Ada nggak kira-kira pemikiran untuk mereka dari pemerintah ini memberikan insentif atau apa? Ada nggak? Kalau insentif, karena ini tadi bergeraknya secara pemberdayaan masyarakat, untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Sebenarnya pemerintah pusat. Nah, ini harapan kita mudah-mudahan kebijakan pemerintah pusat ini, kebijakan pemerintah pusat melalui DAK non fisik namanya, ini bisa juga menyentuh ke kita. Nah, kemarin kami sudah rapat pemantau evaluasi DAK, itu juga disampaikan oleh dinas daerah lain, bukan hanya kita. Yang baru dapat itu hanya Jakarta sama Surabaya. Nah, sedangkan kita belum dapat. Itu APBN? Itu APBN. Bisa nggak ditanggulangi dari APBD? Nah, kalau dari APBD kita coba seperti kemarin melalui Musrenbang ada pengusulan untuk bantuan motor kaisar untuk mereka sarana angkut ke rumah-rumah. Nah, insya Allah mudah-mudahan jika tidak bergeser tahun depan kami bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk motor kaisar. Walaupun belum semua bank sampah bisa kita bantu ya. Nah, tetapi kita kan tentunya dalam sistem perencanaan kita itu bertahap, harus diusulkan dulu dari Musrenbang. Dan kebetulan kawan-kawan Pensesmas mengusulkan dari tingkat kelurahan. Jadi dari level terbawah mereka sudah mengusulkan membutuhkan bantuan ini dari kita. Jadi tidak hanya sebatas pembinaan, tetapi kebutuhan sarana yang bisa kita bantu, kita bantu. Tapi kalau untuk insentif, memang karena ini murni bergerak dari hati, kami mengajak juga kawan-kawan bergerak dari hati. Jangan dilihat kami dapat apa dari sini. Ya. Nah, tetapi bagaimana lingkungan kita terjaga dari aktivitas kita. Tapi pemerintah kan bisa melihat kalau kita bandingkan pekerja RT yang tidak segitu apalah gitu, kita bandingkan dengan mereka bergumul di sampah, harusnya inisiatif pemerintah kan ada begitu kira-kira ya Pak ya. Walaupun Sebenarnya- terpanggil ya, walaupun terpanggil. Sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan RT, kami bilang bukan apa ya. RT itu berat juga loh tugasnya. Kalau RT di kota berat, tapi kalau RT di desa nggak begitu Ya. berat Pak. Jadi Dan tengok, tentunya Pak. kan mereka bank sampahnya masih di perkotaan Oh, ya. iya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan RT mereka, kami yakin RT di mereka berat. Tapi Jadi, kayaknya kami berat, wajar karena saya lah. pengalaman kemarin Iya, RT iya. berat di mereka. Bukan nggak berat loh RT nya. Jadi perkotaan ini lebih kompleks dia permasalahan di betul. lapangan, lebih kompleks permasalahan. Nah, kami yakin ini tidak bisa kita bandingkan. Karena tentu kan ya, seseorang ada tugas masing-masing. Nah, jadikan ini sebagai amanah kawan-kawan bank sampah. Iya. Ya bagaimana ini seperti tadi, ini kita jaga lingkungan, insya Allah lingkungan jaga kita. Nah, jadi dari situlah kita masih mari kita jaga sama-sama. Ya, maksudnya pemerintah itu ya peduli juga lah. Walaupun itu hanya sekedar sosial, tapi ini bidang-bidang sosial banyak juga kucuran anggaran. Lebih tuh. Mau juga lah. Mas Udin, ini belum dapat nasi. Belum dapat nasi. Oh masih. Ken. Kami sudah Pak. Bukannya pakai sampah. Cara mempromosikan ke masyarakat ke bank Kita sampah ini. jadi sebelum membuka bank sampah itu menerima sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota nasabah bank sampah, kita sosialisasi dulu luar Cara masuk kampung. sosialisasinya langsung door to door. Tingkat dikumpulin? RT kita kumpul, kita sosialisasi dulu, minta izin dari RT, rekom dari kelurahan. Di forum RT RW saya minta bantu oleh lurah untuk dikumpulkan di kantor. Sudah berapa lama Pak? September ini 1 tahun. Dengan sekarang. Iya, Sudah berapa banyak nasabah? kurang lebih 263. Untuk kelompok bank sampah Bapak, Iya. ada berapa orang karyawan? Untuk yang sekarang ada sekitar 5-6 orang. 6 orang. Ini yang datang 4 orang nih. yang mengelola bank sampah ini. Mengelola bank sampah. Sudah bisa menghasilkan. Alhamdulillah menghasilkan belum maksimal, namun untuk tambahan adalah Ada yang mau disampaikan ke masyarakat Pak persoalan sampah. untuk ke masyarakat Kabupaten Bintan ya paling tidak Ubannya daerah apa Ubannya? ya saya di Bintan Utara, jadi untuk memilah sampah dari rumah dan buanglah sampah pada tempatnya apabila belum mau bergabung di bank sampah. Namun setelah nanti kalau masyarakat tahu di bank sampah itu ada nominal, ya saya mengajak untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan untuk
bergabunglah ke bank sampah yang ada di tingkat kelurahan. Salah satu nasabah bisa penghasilan berapa Pak? Saat ini ada nasabah yang paling tertinggi itu kurang lebih 1 juta. 1 juta. Jadi yang sudah ngambil itu ada kurang lebih 20 orang. Boleh tahu Pak, bagaimana metodenya bisa mendapatkan uang mereka? Metodenya mereka memilah sampah menurut jenisnya. Ada plastik, kertas, karton. Nanti itu kan atau rumah ibadah yang lain atau anak yatim atau lansia. Oke, yang ini sampahnya storin aja. Kalau maksudnya sampah kami, misalkan di lingkungan RT, sampah kami ngambil dulu yang donasi untuk operasional di lingkungan tempat RT-nya ataupun untuk rumah ibadah. Jadi nanti tinggal kami memberikan informasi bahwasanya tabungan donasinya sekian, sudah kami bisa salurkan. Nah, ini tabungan donasi, jadi sampahnya nggak diambil. Dan ini tabungan anak sekolah, ini yang 3 kali. Iya, persyaratannya kakak sama 3 kali aja, 3 bulan. Tapi kalau seandainya dia dalam 3 bulan sudah 3 kali, belum sampai 3 bulan dia sudah 3 kali, dia bisa ngambil. Jadi nasabah anak sekolah itu sudah ada kurang lebih 20 yang menikmati dari hasil tabungan sampah itu sudah lebih 10 yang menarik uang tabungan sampah. Nilai ekonomi dari sampah itu sampah di mana Pak? Yang tadi yang organik yang bisa dijadikan uang ya Mas, nominal ya, sama ini data. Jadi yang sampah organik saat ini kami mengolahnya menjadi kompos dan organik cair, namun masyarakat belum kami libatkan karena kami masih coba mempelajari manfaat dan fungsinya. Jadi saat ini masih banyak sampah anorganiknya yang masuk ke bank sampah itu sampah anorganik. Itu kertas, botol, kaleng, besi. Jadi di bank sampah itu kami tidak bisa untuk membeli sampah dengan uang. Nasabah masuk dulu dia punya sampahnya ke rekening bank. Jadi kalau ada masyarakat yang mau ngambil uang itu tidak di bank sampah tapi ke pengepul. Berarti sudah 270 ke karena Kurang lebih 270 dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Ada yang nasabah 20 nasabah yang Ada sudah rencana ngambil uang. membuat kembangkan usaha Pak, bisa cabang di daerah lain atau apa? Kita membuka unit posko di setiap tingkat RT, kelurahan dan kecamatan.